Selamat pagi adik-adik. Ketemu lagi dengan Kakak Siwi di sini. Oke, pada kesempatan pagi ini kita mau memuji nama Tuhan. Oke, di muka bumi ini kita semua orang di muka bumi ini memuji nama Tuhan, tidak terkecuali orang Indonesia, ada orang Amerika, ada orang Inggris, ada orang Cina, ada orang India. Nah, pada kesempatan kali ini kakak mau mengajak adik-adik di rumah untuk menyanyikan lagu dengan berbagai bahasa. Ada bahasa Indonesia, ada bahasa Inggris, ada bahasa Cina, dan juga ada bahasa India. Yuk, adik-adik yang di rumah berdiri semuanya. Ayo berdiri. Kalau belum tahu lagunya, nanti belajar dulu ya sama kakak ya. Kita mau nyanyi lagu Yesus di dalam rumahku. Ya, oke, semuanya di rumah berdiri dulu. Ayo berdiri. Kita nyanyi itu Mas Vivo, Yesus di dalam rumahku. Kalau yang belum tahu belajar dulu ya. Oke? Ayo Kak Vivo. Yang di rumah sudah mulai agak hafal sedikit-sedikit lagunya ya. Kita mau nyanyi sekali lagi gimana? Masih semangat adik-adik di rumah? Laskar Kristus, siap! Yesus, yes! Setan, kasihan deh loh. Yuk kita nyanyi lagi sekali lagi. Ayo berdiri, masih tetap berdiri ya. Yuk lagi Kak Vivo. Sambil gembira nari-nari ya. Oke? Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah. Pakai bahasa Inggris. When Jesus in the family, happy happy home, happy happy home, happy happy home. When Jesus in the family, happy happy home, happy happy home. Pakai bahasa Cina ya. 主耶稣在我家庭中，快乐快乐呀，快乐快乐呀，快乐快乐呀。主耶稣在我家庭中，快乐快乐呀，快乐快乐呀。Pakai bahasa India ya, oke. Ya, Yesus mere garman he, kusi kusi he, kusi kusi he, kusi kusi he. Ya, Yesus mere garman he, kusi kusi he, kusi kusi he. Oke, boleh duduk adik-adik yang di rumah. Ya, kita sudah memuji nama Tuhan. Sekarang kita mau berdoa dulu. Kita mau umpetin tangan kita. Umpetin tangannya. Mana tangan, mana tangan yang ini, yang ini. Halo, apa kabar? Baik-baik saja. Bertemu, dilipat, berdoa. Tuhan Yesus, selamat pagi Tuhan Yesus. Engkau telah membangunkan kami dari tidur kami yang nyenyak hingga kami bisa bangun dan menghirup udara segar yang Engkau berikan.
Terima kasih Tuhan Yesus, pada kesempatan pagi ini Tuhan, kami mau memuji nama-Mu, memuliakan nama-Mu, dan nanti juga mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau berkati anak-anak Tuhan, agar mau mendengarkan dengan baik. Engkau berkati Tuhan setelah minggu ini dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Terima kasih Yesus, haleluya, amin. Oke, amin. Adik-adik yang ada di rumah, siapa yang merasa sedih? Oh, nggak ada ya? Oh, nggak ada yang sedih. Berarti semuanya adik-adik senang ya. Oke, Tuhan Yesus itu kenapa kita senang? Karena kita punya siapa? Tuhan Yesus ya. Tuhan Yesus tuh ada di manapun, adik-adik ada di manapun. Contohnya ada kakak-kakak nih suka mendaki gunung, ya toh? Di atas gunung berdoa ada siapa? Tuhan Yesus. Mungkin ada juga yang naik kapal di tengah samudra. Di situ berdoa ada siapa? Tuhan Yesus juga. Ada juga yang naik pesawat. Di angkasa. Di sana kita berdoa juga ada Tuhan Yesus. Waktu kita sedih, kira-kira Tuhan Yesus ada nggak adik-adik? Ada, Tuhan Yesus selalu ada. Apalagi saat kita gembira, juga ada Tuhan Yesus. Ya kan adik-adik? Nah, pada kesempatan kali ini kakak mau ajak adik-adik untuk menyanyi Kudaki daki 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 gunung yang tinggi. Ya, semuanya di rumah berdiri lagi. Yuk berdiri semuanya. Kita mau nyanyi kudaki daki. Ikutin gerakannya kakak ya. Oke, yuk kakak Bepo yuk. Sudah memuji nama Tuhan. Oke, sekarang boleh duduk. Oke, adik-adik yang ada di rumah mau mendengarkan firman Tuhan tidak? Kalau mau mendengarkan firman Tuhan, duduk yang manis, siapkan Alkitabnya. Duduk, kita panggil pembawa firman kita, Ibu Naomi. Ting. Halo anak-anak, selamat pagi. Ketemu lagi dengan Bu Naomi. Bagaimana? Anak-anak sudah siap mau mendengarkan firman Tuhan? Oh iya, semuanya sudah siap ya. Nah anak-anak, Tuhan Yesus pernah memberi perumpamaan ya, perumpamaan yang ditulis di dalam Alkitab. Injil Matius 13 ayat 23 yang bunyinya demikian anak-anak. Yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti. Dan karena itu ia berbuah. Ada yang 100 lipat, ada yang 60 lipat, dan ada yang 30 lipat. Anak-anak, perumpamaan itu ada seorang penabur. Nah, penabur itu menaburkan biji. Menaburkan biji. Biji itu ditabur di tanah yang keras. Nah, kemudian datang burung-burung dan memakan biji yang ada di tanah yang keras itu. Itu anak-anak menggambarkan seperti Pipo, ini loh gas
gasnya habis. Ibu, tolong diberikan gas, nah. Ini diberikan. Ini lagi mendem, nanti aja Mbukan. Ih, kok gitu ya? Disuruh sebentar nggak mau. Gimana itu? Ayo itu. Nah nanti kalau anak mendem malah disuruh beli gas, gak enak. Orang yang mendengarkan firman Tuhan tapi terus tidak melakukan, tidak mendengarkan, berbuat yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, ya, tidak lagi mendengarkan atau melakukan perbuatan yang sesuai dengan firman Tuhan. Nah, itulah ya anak-anak. Kemudian benih yang kedua itu ditabur di tanah tapi penuh dengan batu-batu. Seperti ini ya. Nah, kemudian setelah kena sinar matahari, benih itu tumbuh, tapi setelah kena matahari menjadi layu. Nah, itu Tuhan Yesus kemudian menerangkan siapa tanah yang berbatu-batu, kemudian kena sinar matahari layu. Itu gambaran orang-orang atau anak-anak yang mendengarkan firman Tuhan tapi dibujuk-bujuk, mendapat tantangan, ya, seperti Ya. Halo. Oh iya, permen enggak dibagi kanca-kancane. Oh nggih Pak, makasih Pak ya. Ya, bagi-bagi loh. Oh nggih Pak. Ya. Terima kasih. Dapat permen. Rasa strawberry. Bang, bikin baru loh kok. Kenapa? Bikin baru. Gimana tuh? Makan apa toh? Makan permen. Bagus sekali. Boleh pinjam enggak? Enggak boleh ah. Ya, adegannya tadi Kak Pipo dikasih permen, ya. Nah, kemudian disuruh bagi-bagi, tapi tidak mau. Setelah merasakan enaknya permen itu, anak-anak, kemudian yang ketiga, benih itu ditabur di tanah yang tanahnya itu banyak juga benih duri-duri. Nah, akhirnya setelah tumbuh, tumbuhan ini juga tumbuh, tapi duri-duri juga tumbuh. Akhirnya rebutan makanannya. Nah, tumbuhan dari benih ini akhirnya terhimpit oleh duri-duri ini. Nah, itu gambaran seperti kakak ini. Mau kemana? Ayo ke gereja. Ini kan hari Minggu. Ada Doraemon loh. Itu judulnya yang kita sukai. 3 Pak Pendekar Fantasi. Ayo. Tapi kan ini hari Minggu. Nggak apa-apa, lagi seru. Alah, sekali-kali nggak usah ke gereja. Ayo. Udah sekali-kali ya. Bosan, nggak apa-apa. Ayo cepet yuk. Bagus loh. Ya, setelah banyak tantangan, masih ke gereja, ya berdoa, tapi banyak tantangan-tantangan dalam hidupnya, ya. Nah, kemudian firman Tuhan agak diabaikan, ya. Jadi ya Mas, ini
tapi melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Ya, jadi di dalam hatinya masih ada keraguan, terus masih melakukan yang tidak baik. Umpamanya anak-anak di sekolah masih gelut, belajarnya masih nyontek, kadang-kadang juga bolos sekolah, nah dan yang lain-lain. Nah, itu di tanah yang penuh dengan duri-duri. Dan masih banyak contoh lagi anak-anak ya. Nah, kemudian sekarang yang keempat itu adalah biji yang ditabur di tanah yang baik, yang subur. Nanti biji yang ditanam di dalam tanah yang subur akan menghasilkan buah yang baik, akan berlipat ganda, bisa 100, bisa 60, bisa 30, bisa 15, pokoknya berlipat ganda. Itu adalah gambaran seseorang yang mendengarkan firman Tuhan dan di dalam hidupnya melakukan firman baik dan melakukan dengan baik, seperti contoh yang dilakukan oleh kakak-kakak ini. Tadi Mas Didi kok nggak ke gereja ya? Oh, iya, kenapa ya? Oh ya, jangan-jangan Kayaknya dengar-dengar dia sakit kok. sakit. Iya. Kasihan juga. Oh iya, tadi seperti firman Tuhan tadi, kita disuruh untuk menolong orang yang sedang sakit. Iya, sedang kesusahan. Nah, gimana kalau kita jenguk Didi aja? Ayo. Yuk, kita jenguk Didi yuk. Mas Didi. Yuk. Ya, anak-anak, dan masih banyak lagi contoh-contoh anak-anak di rumah mendengarkan nasihat orang tua, walaupun orang tua ada maupun tidak ada. Di sekolahan kan orang tua tidak ada, yang ada guru, tapi nasihat yang diberikan orang tua masih tetap dilakukan. Contohnya, anak-anak, kalau ini saya kasih sangu ya, nanti di sekolahan jajan yang mengenyangkan dan yang bersih ya. Lalu orang tua tidak ada karena ini di sekolah, tapi anak-anak tetap melakukan. Di sekolahan tetap uang jajannya dipakai untuk jajan yang mengenyangkan, kemudian yang bersih, yang bergizi, sehingga anak-anak bisa sekolah tidak ngantuk ya, karena sudah makan yang baik ya. Nah, kemudian juga melakukan yang lain, rajin ke gereja anak-anak ya, tidak lupa berdoa. Ayo, siapa yang lupa berdoa? Mau bangun tidur, mau makan, habis makan, kenapa makan harus berdoa? Ya, kita bersyukur ya, karena diberi makan oleh Tuhan, kita bisa menikmati makanan, kita bersyukur. Nah, ada di sana, di luar sana yang tidak bisa menikmati makanan, walaupun makanan dari orang tua mungkin lauknya berbeda-beda ya. Nah, tapi kalau kita bersyukur ya, kita berdoa, karena di luar sana banyak yang tidak bisa makan. Karena apa? Ini karena corona ini ya, bapaknya di PHK dan yang lain-lainnya. Kemudian karena sakit, yang sakit corona dan yang sakit lain-lain, tidak bisa makan anak-anak. Nah, kamu bisa makan, bersyukur, makanya berdoa ya. Kemudian sehabis makan juga berdoa, kemudian bangun tidur berdoa, bisa bangun dengan sehat, bisa menikmati udara segar,
matahari bersinar, ya, itu bersyukur. Kemudian paling tidak nanti malam mau tidur juga berdoa, oh terima kasih Tuhan karena sudah diberkati selama ini, ya, sehari ini. Kemudian bisa istirahat dengan tenang, sehat, baik. Nah, itu yang harus dilakukan ya anak-anak. Kemudian sebelum belajar dan setelah belajar juga berdoa. Kemudian anak-anak ya rajin sekolah minggu. Nah, di sekolah juga menuruti nasihat orang tua, ya, orang tua. Nah, sekarang ini kan sekolahan belajar di rumah, ya toh? Nah, anak-anak juga menurut, ya, di rumah belajar belajar dengan baik, menggunakan HP bukan untuk main game, nah, tapi untuk belajar. Nah, kasihan orang tua membeli pulsa, ya, susah payah dipakai untuk ngegame, main game. Nah, makanya anak-anak ya, siapa sih masih suka main game? Ya, jangan ya. Bermain boleh, tapi sebentar ya, sebentar saja. Nah, kemudian kalau pas waktunya belajar, ya harus belajar. Itu seperti tanah yang baik, seperti biji yang ditabur di tanah yang baik. Nah, jadi anak-anak melakukan firman Tuhan. Nah, Tuhan mengharapkan anak-anak berbuat yang baik, ya, yang baik menuruti firman Tuhan. Nah, contohnya melakukan seperti itu tadi, semua yang dilakukan itu tadi. Nah, kemudian masih banyak lagi contoh-contoh yang bisa dilakukan anak-anak untuk melakukan firman Tuhan dengan teman-temannya. Rukun, ya, rukun, jangan bertengkar, terus mengasihi orang, mengasihi teman-temannya, ya, di sekolah, di rumah, maupun sedang dolan di tempat temannya. Itu semua tubuh kita lakukan untuk memuji nama Tuhan. Demikian anak-anak ya, firman Tuhan pada saat ini. Semoga anak-anak melakukannya dengan baik. Anak-anak kepengen biji seperti biji yang jatuh di mana? Di tanah keras, di batu-batu, di semak duri, atau di tanah yang baik. Ayo milih yang mana? Oh iya, semuanya bagus, pinter. Semuanya kepengen memilih di tempat tanah yang baik. Bunda Ami juga kepengen sekali, ya. Nah, nanti kita tentram dan damai, jadi anak yang baik, diberkati Tuhan. Amin. Oke adik-adik, sudah mendengarkan firman Tuhan ya. Bagus ya ceritanya? Bagus ya tadi ceritanya. Oke, sekarang adik-adik kita mau siapkan persembahan kita. Kita mau mempersembahkan sedikit dari berkat yang Tuhan berikan. Yuk kita siapkan persembahan kita sambil diiringi lagu pujian Beri Syukur. Kita mau nyanyi Beri Syukur. Sekali lagi, bersyukur, bersyukur.
kita sudah memberikan persembahan kepada Tuhan, kita mau berdoa dulu. Yuk, lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau telah memberikan berkat kepada kami Tuhan, sehingga kami bisa memberikan sedikit persembahan dari berkat-Mu yang melimpah ini Tuhan, kiranya cukup untuk memperluas kerajaan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Oke adik-adik, kita selesai di sini ya kebaktiannya. Kita mau tutup kebaktian ini dengan satu lagu pujian yang berjudul Adu Senangnya. Ayo adik-adik yang di rumah berdiri lagi, masih semangat ya. Kita mau nyanyi Adu Senangnya naik kereta. Cukup di sini ya adik-adik. Bye bye. Sampai ketemu minggu depan. Dadah.